Virus corona tak sebahaya daripada virus khilafah, menginfeksi anak muda kita agar jadi pemberontak negara. Virus corona tak sebahaya daripada virus khilafah, menginfeksi anak muda kita agar jadi pemberontak negara. Jangan biarkan NKRI jadi seperti Suriah. Jangan biarkan NKRI jadi perang agama. Jangan biarkan NKRI jadi seperti Suriah. Jangan biarkan NKRI jadi perang agama. Waspada tak boleh lengah, bersatu padu hancurkan khilafah. Waspada tak boleh lengah, bersatu padu hancurkan khilafah. Corona tak sebahaya daripada virus khilafah, menginfeksi anak muda kita agar jadi pemberontak negara. Virus corona tak sebahaya daripada virus khilafah, menginfeksi anak muda kita agar jadi pemberontak negara. Jangan biarkan NKRI jadi seperti Suriah. Jangan biarkan NKRI jadi perang agama. Jangan biarkan NKRI jadi seperti Suriah. Jangan biarkan NKRI jadi perang agama. Waspada tak boleh lengah, bersatu padu hancurkan khilafah. Waspada tak boleh lengah, bersatu padu hancurkan khilafah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Khilafah yang digadang-gadangkan mereka oleh orang-orang HTI, oleh orang-orang FPI, oleh orang-orang PKS, oleh kaum kadrun, oleh kaum kampret, oleh oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi, bukanlah khilafah Islamiyah, tetapi mereka adalah membawakan khilafah setaniyah atau khilafah iblisiyah. Karena khilafah Islamiyah itu cirinya itu cara-cara yang dipakai tidak dengan cara gibah, tidak dengan cara fitnah,
tidak dengan cara tebar kebencian, tidak dengan cara memberontak kepada pemerintah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Khilafah Islamiyah itu mengedepankan suri tauladan, keteladanan pada hatinya, keteladanan pada pemikirannya, keteladanan kepada lisannya, dan keteladanan kepada perbuatannya. Hatinya baik, pemikirannya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Amanu wa amilus sholihat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Amanu wa amilus sholihat. Memperkuat iman, mempertebal keimanan, dan beramal soleh atau berkasih sayang kepada seluruh manusia. Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Menasehati di dalam kebaikan, menasehati di dalam kesabaran kepada seluruh umat manusia. Tidak ada yang mengajarkan perang. Tidak ada yang mengajarkan gibah. Tidak ada yang mengajarkan fitnah. Tidak ada yang mengajarkan tebar kebencian kepada pemerintah. Islam yang asli itu yang rahmatan lil alamin. Niatnya Islam, cara berjuangnya Islam, dan tujuannya pun pasti menegakkan Islam. Itu khilafah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq, yang dibawa oleh Umar bin Khattab, yang dibawa oleh Utsman bin Affan, yang dibawa oleh Sayyidina Ali. Sabbihisma rabbikal a'la. Menebarkan kesucian hati, kesucian pemikiran, kesucian lisan, dan kesucian perbuatan. Allah menyukai sesuatu yang suci. Maka orang-orang yang menegakkan khilafah hatinya harus suci, pemikirannya harus suci, lisannya harus suci, perbuatannya harus suci, mensucikan. Sehingga agama Islam ini bisa dijadikan agama yang dihormati, diteladani oleh seluruh umat manusia. Ini Islam yang benar. Khilafah bukanlah negara Islam. Khilafah itu adalah aturan-aturan Islam, syariat Islam. Gak butuh negara Islam, tapi butuh aturan Islam ditegakkan oleh umat Islam. Sementara khilafah yang dibawa oleh FPI, oleh HTI, oleh PKS, oleh para kadrun, oleh para kampret, oleh teroris rasa oposisi, oleh oposisi rasa teroris adalah qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ajarannya bersifat merusak keadaan, situasi, stabilitas sebuah negara Indonesia yang asalnya baik bisa jadi rusak karena pertumpahan darah. Juga merusak kepada hati, pikiran, otak, dan akhlak, perbuatan dari manusia Indonesia, khususnya orang Islam. Perhatikan rekam jejak orang-orang khilafah dari pilkada DKI hingga saat ini. Merusak hati,
merusak pemikiran, merusak lisan, dan merusak perbuatan umat Islam pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Jadi khilafah mereka itu khilafah setania, khilafah iblisnya, bukan khilafah Islamnya. Hati-hati, hati-hati. Sekarang ini sudah akhir zaman. Hati-hati, sekarang sudah masuk zaman edan. Jangan terpengaruh oleh bungkus, jangan terpengaruh oleh penampilan, jangan terpengaruh oleh nasab. Karena Allah itu tidak melihat cangkang, Allah tidak melihat siapa kamu, Allah tidak melihat ketampanan kamu, Allah tidak melihat harta kamu, Allah tidak melihat jabatan kamu, Allah tidak melihat teman-teman kamu, Allah tidak melihat apa kamu turunan Nabi atau bukan. Yang Allah lihat adalah ketaatanmu, ketakwaanmu di dunia ini. Semakin kamu cinta, taat kepada perintah-perintah Allah, maka Allah cintai, Allah muliakan. Semakin kamu tidak taat dan bikin kerusakan di muka bumi ini, maka Allah laknat. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Khilafah yang dibawa oleh mereka, orang-orang FPI, HTI, PKS, bukanlah khilafah Islamnya, tetapi khilafah setannya, khilafah iblisnya. Niatnya aja sudah kelihatan salah, ikut campur ke dalam politik, didukung oleh Orde Baru, didukung oleh para orang-orang pecatan yang sudah tidak dipakai oleh Jokowi. Kan memang berbuat ketidakberesan dalam kerjanya. Jadi rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, Indonesia ini adalah sudah ditakdirkan untuk beraneka ragam, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan. Maka pelihara Indonesia ini, karena Indonesia ini seperti bidadari yang sangat cantik, sudah cantik, kaya. Jangan mau dibodohi oleh mereka yang memang teriak khilafah, tetapi sudah jelas mereka ini pelacur politik, para PSK politik, yang memang mereka itu dibayar untuk bikin ribet dan bikin ribut, bikin kekacauan di negara ini. Saya bisa buktikan bahwa mereka ini bukanlah khilafah Islamiyah, tetapi mereka ini para pelacur politik yang tugasnya memuaskan para berhala politik yang punya duit yang sangat banyak, yang dimana di pemerintahan Jokowi ini hartanya semakin berkurang karena merampok duit rakyat di era Jokowi sangat susah. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari bersatu padu, waspada, jangan lengah. Kita sama-sama hancurkan khilafah. Jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita dari paham-paham khilafah. Dan pemerintah
harus berani karena musuhnya sudah di depan mata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.